semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang setelah saya selesaikan yang berjudul Compiler Mini Bahasa Bengkulu. Proyek ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan tujuan menerapkan konsep dasar compiler. Compiler yang saya buat dapat menerjemahkan shortcode yang ditulis menggunakan sintak bahasa Bengkulu menjadi kode Python sehingga dapat dijalankan oleh interpreter Python. Secara umum, proses compiler yang saya buat terdiri dari 5 tahapan, yaitu lexical analysis, syntax analysis atau parsing, semantic analysis, optimization, dan code generation. Selanjutnya, saya akan membuka Visual Studio Code saya. Di sini terdapat beberapa file utama yang sudah saling terhubung. Langsung saja, saya akan buka ke file kode compiler. File pertama yang saya jelaskan adalah compiler. File ini merupakan file utama atau entry point dari project. Seluruh proses compiler dimulai dari file ini. Ketika compiler dijalankan, file ini akan membaca shortcode dan file berestensi Bengkulu. Setelah itu, compiler akan memanggil setiap modul secara berurutan, yaitu lexer, parser, semantic, analyzer, optimizer, kemudian code generation. Dengan kata lain, file compiler berfungsi sebagai pengendali seluruh proses compiler. Jadi, setiap modul bekerja secara terpisah, tetapi semua dijalankan melalui file ini. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya ke lexer. File ini bertugas melakukan lexical analysis. Pada tahap ini, compiler membaca shortcode karakter demi karakter. Token merupakan satuan dasar yang dikenali compiler, misalnya ini keyboardnya udah bahasa Bengkulu, enditever, operator, terus delimiters. Dengan adanya token, compiler tidak lagi membaca karakter satu persatu, melainkan membaca kumpulan token yang sudah memiliki arti. Output dari lexer kemudian diteruskan ke parser. Selanjutnya kita ke parser. Setelah token dihasilkan, proses berikutnya dilakukan oleh parser. Parser bertugas memeriksa apakah urutan token sudah sesuai dengan grammar atau aturan bahasa yang telah dibuat. Jika terdapat kesalahan penulisan sintaks, parser akan menghentikan proses dan menampilkan pesan error. Namun, apabila sintaks sudah benar, parser akan membentuk abstrak syntax tree atau AST. AST merupakan representasi struktur program dalam bentuk pohon sehingga lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Ini shortcode-nya ya, guys. Ini lumayan banyak shortcode-nya. Selanjutnya kita ke abstrak syntax tree nodes. File ini berisi kumpulan kelas yang digunakan untuk membentuk node-node pada abstrak syntax tree. Setiap jenis perintah memiliki node masing-masing, misalnya node untuk variabel, percabangan, perulangan, maupun operasi aritmatika. Dengan menggunakan abstrak syntax tree, struktur program menjadi lebih mudah dipahami oleh compiler.
Selanjutnya kita ke semantik. Tahap berikutnya adalah semantik analisis yang terdapat pada file semantik PY. Jika parsel memeriksa struktur penulisan program, maka semantik analyzer memeriksa apakah program tersebut benar secara logika. Secara contoh, compiler akan memeriksa apakah variabel sudah dideklarasikan sebelum digunakan. Setelah itu, compiler juga memeriksa apakah fungsi yang dipanggil memang tersedia dan apakah penggunaan tipe data sudah sesuai. Jika ditemukan kesalahan semantik, compiler akan memberikan pesan error dan proses dihentikan. Selanjutnya kita akan ke optimizer PY. Setelah program dinyatakan benar, compiler melakukan proses optimasi. Tujuan optimasi adalah membuat kode menjadi lebih efisien tanpa mengubah hasil program. Misalnya menyederhanakan operasi yang dinilai sudah dapat dihitung terlebih dahulu, serta menghilangkan proses yang tidak diperlukan. Dengan demikian, kode yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Selanjutnya ke kode generator. Tahap terakhir dalam compiler adalah kode generator. File ini bertugas mengubah abstrak sintaks tree menjadi kode Python. Jadi, seluruh struktur program yang sebelumnya terbentuk abstrak sintaks tree diterjemahkan menjadi sintaks Python yang dapat dijalankan oleh interpreter. Output inilah yang menjadi hasil akhir dari compiler yang saya buat. Selanjutnya kita akan ke contoh Bengkulu. File ini berisi shortcode menggunakan sintaks bahasa Bengkulu. File ini yang akan dibaca oleh compiler. Di dalamnya terdapat beberapa contoh perintah menggunakan keyboard bahasa Bengkulu yang nantinya diterjemahkan menjadi sintaks sintaks Python. Ini kita lihat di sini ya. Di sini ada program utamanya. Ini udah menggunakan bahasa Bengkulu ya. Ini bakal deklarasikan variabel, tes faktorial, terus tes Fibonacci, tes primo. Di sini ada kondisi bersarang. Selanjutnya kita akan demo program. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama saya akan menjalankan compiler. Compiler akan membaca file contoh Bengkulu. Setelah itu Lexer menghasilkan token. Parser memeriksa grammar dan membentuk abstrak sintaks tree. Semantik analyzer memeriksa logika program. Optimizer melakukan penyederhanaan kode. Terakhir, kode generator menghasilkan kode Python. Jadi kita ke terminal dulu. Kita ke terminal, terus kita masuk ke cd compiler dulu. Terus kita masuk ke Python compiler py contoh Bengkulu. Kita scroll ke atas dulu. Di sini compiler mini bahasa Bengkulu udah keluar ya. Ini mengelola contoh Bengkulu. Yang pertama itu akan dilakukan analisis leksikal Lexer. Ini hasil leksikal Lexer. Yang kedua itu melakukan analisis sintaksis parsel. Abstrak sintaks tree-nya dihasilkan 25 statement.
Terus yang ketiga itu analisis semantik. Ini hasil analisis semantiknya. Yang keempat itu optimasi kode. Total optimasi 0 transformasi. Yang kelima itu generasi kode Python. Hasil generasi kode Python. Yang keenam itu menjalankan kode. Ini program bahasa Bengkulu. Terus di sini udah selesai. Selanjutnya kita akan ke installer bat. Pertama kita akan masuk ke foldernya dulu, ke CMD. Terus kita masuk ke CD. Terus kita masuk ke Python. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. File ini saya buat untuk mempermudah proses instalasi dan penggunaan project. Dengan adanya installer ini, pengguna tidak perlu mengetik seluruh perintah secara manual pada command prompt. Ketika file dijalankan, installer akan menampilkan informasi project, melakukan pengecekan terhadap Python, serta membantu menyiapkan lingkungan yang diperlukan agar compiler dapat dijalankan dengan lebih mudah. Jadi, fungsi utama file ini adalah memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menjalankan project. Di sini udah terdapat apa aja program yang ada. Program yang pertama saya masukkan ya program 1, itu Fibonacci. Di sini menghasilkan Fibonacci ke-10 adalah 55. Terus kita masukkan lagi program yang kedua jenis data. Di sini menghasilkan, ini bahasa Bengkulu ya. Terus kita masukkan lagi program yang ketiga kondisi atau loop. Ini udah menghasilkan outputnya ya. Terus kita masukkan lagi program yang keempat, daftar atau array. Nah, di sini udah. Kita masukkan lagi program yang ke-5, factorial recursive. Ini udah. Terus kita terakhir masukkan yang tulis kode sendiri yang ke-6. Nah, di sini kita salin aja contoh yang ada di sini tadi ya. Nih, ini kita salin aja. Ini kita ketik selesai. Ini kita perlu ingat di sini itu bahasa Bengkulu. Kita enter. Nah, dia akan berubah menjadi bahasa Python. Hasil generasi kode Python. Yang tadi Bengkulu menjadi kode Python. Nah, di sini hasil klasifikasi nilainya. Ya. Ya, ini udah ada. Ini juga udah menggunakan bahasa Python. Ini tugas project yang sudah saya kerjakan. Dengan demikian, presentasi project compiler mini bahasa Bengkulu yang telah saya buat. Compiler ini telah berhasil menerapkan tahapan dasar compiler mulai dari lexical analysis, parsing, semantic analysis, optimization, hingga kode generation sehingga shortcode berbahasa Bengkulu dapat diterjemahkan menjadi kode Python. Walaupun masih merupakan kode sederhana, proyek ini sudah mampu menunjukkan alur kerja sebuah compiler secara lengkap dan dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih kompleks di masa mendatang. Terima kasih semuanya yang udah nonton
video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.